Memanfaatkanlah nikmat sehat itu dengan baik supaya jangan kau berandai-andai di saat sudah sakit. Budak tahu bapak ibu keluarga ke makula mi masaki mana nak kenna mali kena sulena kenna pejamuri tu mali kena. Nah, ini penting bapak ibu ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi kita syukuri malam ini adalah yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Saya sangat dalam hati saya sangat terharu kesempatan, lalu kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik, lalu dibingkai dengan rasa kekeluargaan dan nikmat kebersamaan. Ya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita hadir untuk bersama dan mempersamai keluarga kita, saudara sahabat kita yang lagi dirundung duka cita karena meninggalnya orang yang terkasih, yang tersayang, yang terdekat pada diri saudara kita Bapak Dr. Insinyur Manguntang Padang MM dan bersama dengan keluarga dan anak-anak. Dan khusus kita yang beragama Islam, kita sampaikan salam selawat buat Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah utus ke dunia ini untuk menjadi contoh yang baik dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan kita sebagai orang Islam. Termasuk apabila kita berduka karena ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Nanti saya kasih lihat bagaimana Nabi memberikan contoh yang terbaik untuk itu. Dan buat almarhumah ibunda yang tercinta Ibu Boyan binti Pasar, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak dan Ibu segenap keluarga, para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan. Ya, jadi kata takziah ini Bapak Ibu hikmahnya atau pengertiannya ada 3. Takziah yang pertama itu diambil dari bahasa Arab, yaitu takziah yang artinya menghibur. Jadi itu sangat takziah dan kasalangan Bapak Ibu keluarga artinya ya sudah menjadi suatu kenyataan dan menjadi bagian daripada perasaan manusia. Apabila ditinggalkan oleh orang yang dicintai dan yang mencintainya, pasti membawa duka cita yang mendalam. Maka disitulah sebabnya dibutuhkan yang namanya penghiburan. Supaya orang yang berduka ini, paling tidak kalau dukanya tidak bisa hilang, tapi berkurang dengan adanya penghiburan itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah penghiburan itu datangnya dari siapa? Itu penghiburan Bapak Ibu datangnya ada 3. Pertama sekali adalah penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, Bapak dan Ibu keluarga sudah tahu bahwa kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan mencintai kita, pasti membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi tidak nyaman perasaan, bahkan terkadang membawa rasa tangis yang berkepanjangan. Maka Allah tahu itu bagaimana dia bisa menerima kenyataan itu. Nah, pertanyaannya lagi, apa penghiburan Tuhan kepada orang yang berduka? Itu ada 6. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, ini mohon maaf penting kita pahami dulu, dalam Islam itu sabar itu perintah. Dalam Quran surah Luqman ayat 31 Allah berfirman, wasbir ala ma aswabaka inna zalika min azmil umur. Bersabarlah kamu terhadap musibah yang menimpamu, karena yang demikian itu wajib hukumnya kepadamu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu keluarga, khususnya keluarga Salangan. Ya, tuh bersabar perintah dan hukumnya wajib. Misalnya wajib itu adalah perintah. Apabila dikerjakan mendapatkan kebaikan atau pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, itu wajib namanya. Nah, jadi perintah bersabar ini wajib. Pertanyaannya apa itu sabar? Sabar itu dalam bahasa Arab diambil dari kata sabaru yang artinya tidak berkeluh kesah. Jadi kedeng keluarga tamak dari duka mak motor, kena tahu nama mak motor, tahu kecelakaan. Kena tahu kecelakaan, tahu pada mati, kena tahu mati itu siapa? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini bagian daripada melupakan dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan tidak ada orang mati kalau bukan takdir dan sampai ajal yang Tuhan tentukan. Itu namanya sabar.
Jadi tidak berkeluh kesah. Kayak guna banget dicari talako. Di pasune bangun aku mau ta'ala kesusi menjanji. Itu namanya sabar. Tahu di ada tapi prakteknya susah. Ada orang meninggal anaknya, saya datang sampaikan cara mata Asia, apa saya bilang sabar ibu. Apa dia bilang kak pintar bang kau bicara di situ. Bukan bilang lagi bu, bukan hanya kita yang meninggal anak tak. Nah bilang kak lagi, jangan kau banding-bandingkan saya dengan orang lain. Tadi dengan kalimat begitu. Ya. Di tempat lain ada seorang ibu yang meninggal suaminya. Lalu saya datang dia menangis. Ustaz, kasihan sekali Ustaz, meninggal suamiku Ustaz. Saya bilang sabar ibu. Apa Nabi bilang sama saya? Tidak ada mereka bicara lain. Nah itu juga Nabi bilang Ustaz tadi. Pentingnya pemahaman. Habis sekalian. Nah selanjutnya bahwa itulah sebabnya karena berat itu sabar. Sampai Tuhan tadi bilang begitu. Wabashir sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, siapa orang sabar itu? Allazina iza aswab, adalah orang yang apabila dia dikena atau ditimpa atau didatangi musibah, lalu dia bisa berkata dengan ikhlas, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan semua kembali kepadanya. Pertanyaannya lagi, apa itu musibah? Musibah itu Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang tidak kita inginkan datangnya pada diri kita. Jadi musibah adalah segala sesuatu yang kita tidak inginkan datang pada diri kita. Nah karena kematian ini kita tidak inginkan datang pada diri kita, maka janjinya Allah kalau kita sanggup bersabar sebagai penghiburan langsung dari Allah. Inilah yang harus saya sampaikan kepada saudara saya dan keluarga kita Pak Bangun Tangke Padang dan keluarga yang lain. Dan itu akan menjadi pelajaran buat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya duka cita, maka saya kata Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi hari ini saudaraku dan dari kemarin itu menjadi sebuah janjinya Allah dalam Al-Quran. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar janji itu janji-janji manusia, apalagi janji politik. Kata siapa yang berdoa warahmah. Apa itu warahmah? Kasih sayang. Jadi Allah sayang. Ini mohon maaf namanya Bapak Wali Kota ini adalah rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Makanya sangat keliru kalau ada nanti Pak Rahmat tidak menyayangi orang lain. Tidak menyayangi sesamanya manusia. Kan begitu Pak. Warahmah kata Allah. Maka Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi. Intinya Allah jadi kalau kita ingin disayang Allah, maka jadilah orang yang sabar. Sabar satu diantaranya adalah menerima duka cita. Allah sayang orang begitu. Yang ketiga, wa ulaika humul muqtadun. Kata Allah bahwa siapa yang sanggup bersabar kita ketika musibah, maka saya memberikan petunjuk kepadanya untuk selamat dunia akhirat. Jadi Allah akan berikan nanti petunjuk-petunjuk ini kau lakukan ini sampai di sini kau selamat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, a'zamu darajatan indallah. Bahwa orang-orang yang ya. Lebih jelas Pak. Kalau dulu orang-orang pejabat itu duduk di depan dewan orang Quranis Bapak katabe. Apalagi kalau orangnya pejabat-pejabat rendah hati. Ya. Tapi besok lusa kalau pensiun, apalagi pejabat dia sombong, maka besok lusa kalau dia pensiun, duduk di depan dewan orang sambar tidak pramisi. Apa dia bilang orang? Patah di pulpennya tidak laku tanda tangannya. Ya Bapak itu. Maka saya sering berpesan sama pejabat, selagi tanda tangan masih laku. Karena yang dibayangkan enaknya saja, yang dipikirkan enaknya, bukan balasannya. Coba kalau pikirkan balasannya, tidak semudah itu akan melakukan pelanggaran. Dan kenapa sekarang ini banyak orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah? Karena yang dibayangkan rela dan capeknya, bukan balasannya. Bukan balasannya. Ya. Ini penting dipaham. Itulah tadi kita bicara. Lo kaku mande, susah tidur, pergi lagi ke dokter, belum tentu sembuh. Makanya sabar terima supaya kita dapat kebaikan dari Allah. Kemudian yang terakhir, penghiburan dari siapa? Penghiburan dari keluarga, tetangga dan sahabat. Mungkin masuk rumahnya pura-pura. Masuk Pak, masuk Ibu, masuk itu duduk di samping, duduk di samping tak, nanya kita cerita. Manusia. Kenapa begitu? Karena kalau kita kikir, jangankan orang pemula dengan orang kikir, orang sama-sama saja kikir tidak. Kata Allah bahwa janganlah orang yang kikir dengan harta yang kami berikan kepadanya menyangka
bahwa harta yang mereka pikirkan itu baik bagi dirinya, tapi sesungguhnya harta yang mereka pikirkan itu akan kami kalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi jelas sekali dalilnya Pak, khusus orang Islam nih, bahwa harta-harta yang dipikirkan itu digantung nanti di leher. Sanggup jika itu Bapak Ibu digantung Fortuner, Sepir, Pagero, bagus sekali. Sesungguhnya tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Makanya doanya penting. Makanya itu kalau ada ke tetangga kita, jangan kita pandang enteng, kita hina, kita tidak hargai, karena menurut kita pejabat itu baru dia biasa. Kita kaya baru dia miskin. Kita berkitin lalu dia punya sekolah hanya sampai SMP, SMA atau tidak sarjana. Jangan. Karena di dalam Islam Pak Bu, tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Dan bisa dirasakan. Biasanya yang pertama datang menghibur kita itu tetangga. Tidak dia melihat apa agamanya dan apa sukunya. Dia datang itu menghibur kita. Itu keluarga kita yang jauh di sana, di Jakarta, di Papua, di pendeknya yang jauh dari kampung, pasti mungkin malam ketiga atau hari keberapa baru bisa datang. Tapi yang paling dekat tetangga. Ya. Begitu juga kalau kita syukuran, mungkin apa buat tinggi atau bikin syukuran yang karena